kafirlah orang-orang yang berkata Isa anak Maryam adalah Tuhan selain Allah. Tangkap tuh Yahya Waloni bilang-bilang kafir. Bukan saya bilang, Al-Quran, Al-Maidah. Tangkap tuh Al-Quran. Shalom alaikum Bishim Hamasiyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Alkitab mengatakan baik atau tidak baik waktunya, Injil harus diberitakan supaya setiap orang yang mendengar dapat menjadi percaya. Saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Welcome to my channel Injil Kabar Baik Habakit. Mari kita melihat cuplikan video ini. Jadi Nabi Isa tidak ada pengikutnya. Orang Kristen itu nabinya bukan Nabi Isa, Yesus Kristus Tuhan mereka. Lakum dinukum waliyamin. Laqad kafara allazina qalu inna Allaha Masih ibnu Maryam. Kafirlah orang-orang yang berkata Isa anak Maryam adalah Tuhan selain Allah. Tangkap tuh Yahya Waloni bilang-bilang kafir. Bukan saya bilang, Al-Quran, Al-Maidah. Tangkap tuh Al-Quran. Antum kalau tidak senang sama saya, lapor kepada Tuhanmu. Karena kali ini ada suatu informasi yang menggemparkan dunia Abdul. Ya, mereka mengatakan bahwa kitab mereka sempurna, tak ada salah, tak ada kontradiksi. Tapi ya, kabar terbaru dari Saudi Arabia bahwa ada 2.500-an kesalahan, ya, baik dalam ejaan, dalam tata bahasa yang sudah tidak sesuai dengan zaman, bla bla lah gitu kan. Dan segera direvisi, diubah oleh otoritas Arab Saudi. Ya, ini informasinya supaya lebih jelas, sobat. Langsung aja kita simak ya. Tidak berlama-lama lagi ini. Oke, sabar. Ya, saya harap bisa kelihatan ini ya. Ini artikel ini dimuat oleh Memri TV ya, Memri ya. Artikel dalam panggilan pers Saudi untuk mengubah ribuan. Ini bukan hanya 1-2 sobat. Ini ada ribuan ya, ribuan kesalahan. Bayangkan saja ini ada ribuan kesalahan loh, bukan satu kesalahan atau 2 kesalahan. Tapi ribuan. Bayangkan sobat, suatu kitab suci mengandung ribuan kesalahan di dalamnya. Kira-kira bagaimana tanggapanmu sobat? Ya, itu ada ribuan kesalahan ya dalam Al-Quran. Bukan hanya 1, ribuan bro. Itu kitab suci atau kitab karangan itu ya, ribuan gitu kan. Memeriksa kembali teks-teks ya Islam berdasarkan persepsi modern. Mungkin sudah tidak modern lagi ya. Jadi teks-teks Islam ini harus diubah supaya lebih modern lagi. Sudah ketinggalan zaman. Sebenarnya artikel ini sudah dimuat tahun lalu ya, 18 Agustus 2020. Tapi ini banyak tidak diketahui sehingga kita viralkan lagi ini sobat ya. Ya, 2 artikel tidak biasa yang diterbitkannya tahun ini di situs web Saudi menyerukan untuk mengubah kesalahan penulisan. Wah, yang mengatakan tidak ada kesalahan itu hoax ya. Yang diubah ini bukan terjemahannya loh, tetapi sumbernya ya. Mengubah kesalahan penulisan dalam Al-Quran. Dan juga untuk memeriksa kembali teks-teks agama berdasarkan persepsi modern. Wah, sudah kuno, padang gurung kali ya. Jadi diubah supaya modern, sehingga membuatnya lebih mudah dibaca dan menyesuaikannya dengan zaman sekarang. Artikel-artikelnya luar biasa karena Muslim ya menganggap teks Al-Quran sebagai ilahi dan karena itu sempurna. Akibatnya contoh kesalahan penyalinan yang jelas dalam teks tidak pernah diubah. Wah, ini kan akibat terlalu percaya bahwa teks Al-Quran kami sempurna, sudah ada yang menghafalkan turun-temurun, jadi tidak ada kesalahan. Tapi ternyata ya ada ribuan kesalahan sobat. Wow, ini ribuan kesalahan ini gimana ya?
Lalu sebuah artikel yang diterbitkan 10 Januari 2020 oleh jurnalis Saudi Ahmad Hassem ya di situs Saudi Opinions ya, menunjukkan bahwa Al-Quran seperti yang dikenal saat ini ditulis setelah masa Nabi ya, sudah ditulis, bukan ditulis zaman Nabi ya. Jadi kalau ada yang menganggap bahwa Al-Quran itu ditulis zaman Nabi, Anda salah ya. Tapi Saudi Opinions menunjukkan bahwa Al-Quran itu ya seperti yang dikenal saat ini ya ditulis setelah ya masa Nabi, pada periode Khalifah ketiga Utsman bin Affan ya, diatur ya di tahun ini ya 644-656 menggunakan skrip Utsmani yang dinamai menurut namanya. Karena sistem penulisan ini adalah penemuan manusia, kata Hussein, tidak ada alasan untuk mensucikannya. Wow, tidak ada alasan untuk mensucikan ayat-ayat Al-Quran ini, karena ini adalah tulisan manusia, jadi harus dirubah. Wah, jadi selama ini Anda sedang mengimani tulisan manusia, ya, seperti yang dilakukan banyak Muslim, ya, bahkan katanya sudah waktunya untuk memperbaiki sekitar 2.500 kesalahan ejaan dan tata bahasa yang dibuat oleh para juru tulis pada periode itu dan tetap menjadi bagian dari teks Al-Quran hingga hari ini. Ada 2.000 kesalahan penulisan ya, yang saat ini Anda baca-baca, yang saat ini Anda khotbah-khotbahkan, yang saat ini Anda dengar-dengar, itu mengandung 2.500 kesalahan katanya ya. Baik kesalahan ejaan, tata bahasa ya. Aduh sobat, ini luar biasa, ini baru terungkap 2020 ini sudah berapa abad itu ya. Dia menyajikan banyak contoh kesalahan ejaan seperti itu dan menyerukan untuk menulis ulang kata-kata dalam bentuk standar masa kini sehingga membuat teks lebih mudah dibaca untuk Muslim ya, dan lebih benar secara linguistik. Bahkan secara linguistik pun Al-Quran sekarang ini sedang gak beres loh. Ini bukan kata saya ya, ini menurut artikel Membri yang memang sudah viral ya. Artikel kedua diterbitkan pada 20 Juli 2020, ditulis ya di situs ya liberal Saudi Elab oleh Jarjis ya Gulisada ya, seorang penulis dan analisis politik asal Kurdi Irak dan editor majalah Irak Baghdad. Dia mencatat bahwa selama pandemi virus corona ya, untuk pertama kalinya dalam sejarah Islam, perubahan dilakukan pada bentuk ibadah. Wah, ada perubahan dalam bentuk ibadah Islam. Wah, perubahan dilakukan pada bentuk ibadah Islam ketika umat Islam diizinkan untuk menjaga jarak fisik satu sama lain selama salat. Alih-alih salat dalam barisan, Quran menginstruksikan, ini katanya, menunjukkan bahwa ada ruang untuk fleksibilitas dalam Islam dan bahwa fleksibilitas yang sama dapat diterapkan pada teks-teks Islam yang harus dikaji ulang dan disesuaikan dengan persepsi modern sehingga bermanfaat bagi umat Islam dan umat manusia pada umumnya. Wah, ternyata banyak sekali perubahan-perubahannya. Wow, dan ini tentu ya akan bikin kaget, bikin shock ya. Lalu menyebutkan artikel ya Ahmad Hassem, ia juga berpendapat bahwa tidak rasional memperlakukan tulisan Utsman dalam Quran sebagai suci ya. Jadi Al-Quran yang sekarang kan tulisan Utsmani ya. Jadi katanya tidak rasional kalau tulisan Utsmani ini ya dalam Al-Quran sebagai suci ya, dan menyajikan contoh kesalahan lebih lanjut yang muncul dalam Quran selain yang disajikan oleh Hassem. Dia menyerukan untuk menerbitkan Al-Quran versi amandemen menggunakan ejaan modern karena dalam bentuknya yang sekarang tidak cocok untuk bangsa Islam di dunia modern dan terutama untuk Muslim non-modern, dan menyatakan bahwa tugas ini harus dilakukan oleh Arab Saudi, khususnya oleh Raja dan Putra Mahkota. Wah, jadi tugas ini diembankan kepada Putra Mahkota dan Raja Arab Saudi. Wow,
wah memang ya, bagaimana mungkin ya tulisan tangan Utsman dikatakan suci gitu ya. Aduh, oke. Kita lanjut dulu teman-teman ya. Jangan kepanasan dulu teman-teman. Bantu viralkan ini supaya ini bisa membuka pikiran banyak orang ya. Perlu dicatat bahwa artikel Gulisada telah dihapus dari situs web ELAP menyusul reaksi marah dari media sosial dari pengguna yang menuduh Saudi dan khususnya pemimpin redaksi ELAP Ottoman Al-Omer ya atas penghinaan terhadap Quran. Ya jelas ya, tentu ada yang kontra ini, menganggap bahwa revisi ini adalah suatu penghinaan, tapi itu realita yang harus dilakukan. Sebagai contoh, akademisi Kuwait ya Dr. Ahmad Ahdaili men-tweet ya situs web ELAP yang sutradarai oleh jurnalis Saudi Ottoman ya Al-Omer, menyerukan untuk menulis ulang Al-Quran untuk memperbaiki kesalahan besar dari tulisan Utsmani. Apakah penghinaan mereka sudah sampai pada ya merusak kitab Allah? Jadi ketika ada orang yang ingin mereformasi, mengubah kesalahan-kesalahan di dalam teks-teks Utsmani itu, ternyata ya jelaslah banyak juga yang tidak setuju, menganggap ini penghinaan katanya ya. Akun Twitter menuju kebebasan yang dikenal mengkritik rezim Saudi menyatakan makalah ELAP ya online dikelola oleh Ottoman Al-Omer, teman dekat Raja Salman dan penasihat putra mahkota Muhammad bin Salman, menuntut untuk menulis ulang Quran dan memeriksa kembali prinsip-prinsip syariat Islam. Satu-satunya yang tersisa adalah mengembalikan berhala ke Ka'bah. Gimana sih maksudnya ini? Satu-satunya yang tersisa adalah mengembalikan berhala ke Ka'bah ya. Berikut ya kutipan terjemahan dari artikel ya Ahmad Hasem dan Jarjis ya Guliaza ya. Kita lihat ini ya. Jurnalis ya Saudi. Teks Al-Quran seperti yang kita ketahui mengandung 2.500 kesalahan ejaan dan tata bahasa. Teman-teman, saya sudah nggak tahu ini ya. Ya kalau suatu kitab suci mengandung banyak kesalahan seperti itu, gimana ya? Saya pun sudah tidak bisa berkata-kata ya. 2.500 loh teman-teman, bukan 1-2 loh. Sedangkan 1-2 saja yang salah itu sudah bukan kitab suci lah menurut saya. Tapi ini 2.500. Aduh, Anda bayangkan aja deh ya. Dalam artikelnya pada 10 Januari 2020 berjudul Mengubah Al-Quran, jurnalis Saudi ya Ahmad Hasem menulis Al-Quran seperti yang kita tahu ditulis selama periode Khalifah ketiga Utsman bin Affan ya, menggunakan aksara Utsmani yang dinamai menurut namanya. Kebanyakan Muslim percaya bahwa versi Al-Quran ini yang ditulis pada tahun ke-37 setelah hijrah ya, ketika penyusunan Al-Quran selesai dan telah diturunkan dari generasi ke generasi sampai hari ini adalah suci dan tidak boleh diubah ya. Memang ini bahkan keyakinan Muslim Indonesia pun bahwa ya Al-Quran Utsmani inilah yang sempurna ya, padahal itu tulisan manusia. Tulisan Utsmani ya yang saat ini sudah mulai ditolak oleh Arab Saudi, bahkan diteliti mengandung 2.500 kesalahan di dalam teks-teks Quran ini. Aduh teman-teman, Anda silakanlah berpikir ya, yang selama ini Anda imani ya, yang selama ini Anda baca-baca, ternyata mengandung 2.500 kesalahan teman-teman ya. Ya ini fakta loh, fakta yang sudah diviralkan ya. Ini sebenarnya bahasa Inggris, cuman saya translate ya, pakai Google Translate ke bahasa Indonesia ya teman-teman ya. Oke, kita simak ya pelan-pelan ya. Anda jangan dulu emosi, pelan-pelan kita simak ya. Namun Al-Quran dalam bentuknya yang sekarang mengandung kesalahan ejaan ya, sintaksis dan tata bahasa. Diperkirakan ada sekitar 2.500 kesalahan semacam itu.
kesalahan itu dibuat oleh panitia. Ada panitia penulisan Al-Quran loh bro. Kesalahan itu dibuat oleh panitia yang bertugas menyusun Al-Quran, termasuk penambahan atau penghilangan huruf dalam beberapa kata atau penggantian suatu huruf dengan huruf lain. Misalnya dalam surah 68 ayat 9 ya. Ini lebih teliti lagi ya, dalam surah 68 ayat 9 ya. Siapa di antara kamu ya, dalam kurung ya, muncul, bukan, dengan kata lain tambahan, ada huruf Arab lagi ini ya, ditambahkan dalam surah 25 ayat 4 kata mereka berkomitmen. Muncul ya, bukan, ini bahasa Arab teman-teman, saya nggak paham ya. Ya, dengan kata lain alif dalam sufiks ya, maskulin jamak tidak ada. Jadi ada penambahan-penambahan, ada pengurangan-pengurangan yang terjadi dalam kitab Utsmani ini sesuai dengan apa yang diteliti oleh para pejabat Arab yang akan merevisi ini ya. Oke. Sayang sekali saya nggak tahu bahasa Arab ini, jadi buta ya. Ditulis dengan oke. Misalnya ini lagi ya, muncul ya dalam 54 kasus nama Ibrahim muncul sebagai menghilangkan huruf F, dan kata langit ditulis dengan cara ini hanya sekali, sedangkan dalam 189 kasus lainnya muncul salah sebagai tanpa huruf ya. Kata Quran muncul 68 kali tanpa huruf, kata tahun muncul 8 kali dengan huruf di akhir dan 5 kali di huruf ya, 5 kali dengan huruf ya. Oke teman-teman ya, askep ya, Utsmani di mana Al-Quran ditulis, dibentuk ya oleh beberapa sahabat ya, oleh beberapa sahabat Nabi dan beberapa anggota generasi ya, generasi berikutnya, dan mereka pantas mendapatkan pujian atas upaya yang mereka lakukan sesuai dengan kemampuan mereka pada saat itu. Namun warisan yang mereka tinggalkan kepada kita dapat dikembangkan dan diubah jika ada alternatif yang lebih baik dan lebih nyaman, seperti yang dilakukan di tahun-tahun berikutnya ketika dikritik dan tanda baca ditambahkan ke dalam teks Al-Quran, kesalahan ejaan dan kesalahan lain yang ada di dalamnya, dan sesuaikan dengan aturan bahasa dan tata bahasa Arab, karena teks Al-Quran terbuka untuk perubahan apapun yang akan membuat kitab Allah lebih mudah dibaca oleh umat Islam dan secara logistik lebih benar ya teman-teman. Itu fakta ya, fakta yang sudah ada di depan mata kita, yang bahwa memang kesalahan itu ada ya, bahkan ada ribuan kesalahan ya. Lalu peneliti Kurdi Irak ya, Quran harus diubah ya, Quran harus diubah ya, teks Islam harus ditelaah kembali, disesuaikan dengan zaman modern. Ini bahkan peneliti dari Kurdi Irak ya teman-teman ya, dari Irak ini ya, ini katanya harus disesuaikan ya dengan zaman modern. Oke ya. Sedikit lagi teman-teman ya, Jurdis ya, Guilesada, seorang penulis dan analis politik asal Kurdi Irak, menulis dalam artikel 20 Juli 2020 berjudul Panggilan untuk Menulis Ulang Al-Quran, salah satu perubahan terpenting yang dilakukan selama pandemi virus corona pada agama Islam ya, tingkat yang melibatkan melarang orang untuk berdoa dalam barisan yang ketat seperti yang diterima dalam syariat Islam. Untuk melindungi kehidupan orang, jamaah diizinkan untuk menjaga jarak ya. Jadi di dalam Islam itu menjaga jarak itu dalam salat itu sebenarnya hal yang tidak diperbolehkan, kira-kira begitu. Tapi ketika ada corona ini ya terpaksa mereka harus jaga jarak, kira-kira begitu. Meskipun ini bertentangan dengan teks ya, jadi ada jaga jarak ini ternyata bertentangan dengan teks Al-Quran ya. Lebih jauh lagi, salat berjamaah dan salat Jumatan hari raya di masjid dilarang untuk melindungi jemaah dan mencegah mereka dari penularan virus
ya satu sama lain. Ini jelas melanggar nas agama, tetapi diizinkan setelah mempelajari secara mendalam untuk menyelamatkan nyawa. Jadi ya seperti beberapa teman mengatakan ya salat Jumat itu wajib. Kalau mereka tidak melakukan beberapa kali ya sama dengan murtad itu ya. Tapi karena pandemi ini mau tidak mau semua berubah. Ya akhirnya teks-teks Al-Quran itu diabaikan, kira-kira begitu. Oke. Nah, ini dikit lagi teman-teman ya. Poin pentingnya adalah bahwa ada ruang untuk fleksibilitas. Dan oleh karena itu, keputusan agama yang lunak dikeluarkan dan diperlakukan pada realitas Islam kita saat ini. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Islam, sejak zaman Khalifah yang adil, ya. 4 pertama, ya. Khalifah yang memerintah setelah Nabi. Fleksibilitas ini memungkinkan membuat perubahan penting pada mode ibadah. Ya, jadi padahal dalam mode ibadah pun mereka masih ini ya belum sepakat ya. Dengan satu-satunya tujuan menyelamatkan nyawa. Ya, lalu berdasarkan aturan emas Al-Quran bahwa Allah tidak membebani jiwa kecuali ya dalam kurung dengan itu dalam kapasitasnya ya Quran 2 ayat 286 yang membentuk dasar logis dan rasional untuk merubah yang dibuat. Bahkan jika perubahan tersebut jarang terjadi dan hanya dibuat sekarang dalam realitas modern kita, mereka merupakan tanda pertama yang sangat menggembirakan bahwa pemeriksaan ulang teks-teks Islam dan ritual Islam sedang berlangsung. Ini dilakukan berdasarkan persepsi dan tujuan modern yang bermanfaat bagi umat Islam di dunia modern kita dan bermanfaat bagi seluruh umat manusia dan kemanusiaan yang ingin dicapai oleh semua agama. Ya, mengingat pandemi corona telah mendorong perubahan di tingkat global, regional dan lokal dalam domain agama dan iman dan terutama dalam domain ritual Islam. Saya menyerukan kepada semua otoritas agama Islam untuk mengkaji kembali doktrin hukum Islam ya dalam kurung sebagai baik dalam semangat fleksibilitas ini berdasarkan persepsi modern yang melayani semua muslim dan bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Wow teman-teman, ini harus dirubah ini ya, tidak bisa tidak ya. Oke, ini demi fleksibilitas ya, demi kemanusiaan lah kira-kira begitu ya. Lalu Afan ya disalin dan didistribusikan ke seluruh wilayah Islam. Ya, aksara Utsmani mengandung banyak inkonsistensi. Jadi ya Quran Utsmani ini mengandung banyak inkonsistensi dan kesalahan. Ya pantasan ya. Jadi harus direvisi. Ya salah pengucapan dan salah mengeja kata-kata dalam ayat-ayat. Namun tetap tidak berubah sampai hari ini. 1400 tahun yang telah berlalu sejak itu. Ya, kitab Utsmani yang dipakai saat ini itu mengandung ribuan kesalahan. Bahkan kontradiksi ini diakui sendiri oleh Arab Saudi. Teman-teman ya, ini bukan karangan saya ya. Oke teman-teman yang udah bergabung sabar ya. Oke, kesalahan tulisan Utsmani dalam sebuah artikel berjudul Amending the Quran oleh penulis Saudi Ahmed Hassem yang menunjukkan berdasarkan teks Quran ya bahwa juru tulis Nabi membuat kesalahan. Wah, kesalahan ketika mereka menuliskan ayat-ayat Quran ya, ada kesalahan. Contoh lebih lanjut dari ketidaksesuaian antara aksara Utsmani dan aksara standar yang modern yang melibatkan penghilangan huruf ya, ada huruf yang hilang ya, adalah sebagai berikut. Ini contoh-contoh ya, penghilangan huruf misalnya dalam penulisan kitab atau alih-alih, dan penghilangan huruf seperti dalam ini ya, ini saya nggak tahu bahasa Arab ini. Kami akan menyelamatkan, bukannya ya, kesalahan terbesar yang dibuat dalam Uksep Utsmani 1441 tahun yang lalu adalah menulis kata beca bukannya Mekah. Oh ya, kata beca ya bukannya Mekah dalam surah 3 ayat
38 ya, seharusnya kata Mekah, tapi yang dia tulis beca, kira begitu ya. Ya, sesungguhnya rumah ibadah pertama yang didirikan untuk umat manusia adalah yang di Beka, yang di beca ya, diberkati dan petunjuk bagi dunia. Kesalahan lain dibuat di ayat 55 surah 22 yang berisi frasa hari yang sia-sia bukannya hari besar. Oh, jadi dia tulis hari besar padahal tulisannya hari yang sia-sia. Karena kesalahan penulisan di mana huruf diganti dengan huruf. Ya, selama sekitar 1500 tahun tidak ada otoritas kredibel yang berani menyerukan untuk mengoreksi beca menjadi Mekah ya. Jadi teman-teman, ya, di dalam Quran 3 ayat 5 itu tulisannya sebenarnya Mekah, tapi ya mereka tulis beca ya, kira-kira begitu ya. Oke lah, saya juga tidak terlalu paham bahasa Arab, tapi kira-kira begitu pandangannya. Untuk semua alasan ini dan untuk menyajikan bentuk teks yang benar, bebas dari kesalahan dan ketidakjelasan adalah kewajiban kita untuk alasan ilmiah, rasional. Berarti memang Quran ini tidak ilmiah ya, tidak rasional ya kira-kira ya. Jadi untuk alasan ilmiah dan rasional, agama dan linguistik, untuk memeriksa kembali tulisan Utsmani dari Al-Quran dan menulis ulang dengan cara yang benar untuk memperbaiki semua kesalahan bahasa yang muncul dalam Quran dan menghapus dari itu semua jejak kesalahan. Teman-temannya, ini demi rasionalitas, demi apalagi ini rasional, demi alasan ilmiah ya. Tugas ini jelas harus dilakukan oleh Arab Saudi ya, siapa lagi yang otoritas tertinggi kan Arab Saudi, oleh rajanya dan putra mahkota, terutama karena keduanya mendukung rencana dan proyek untuk memodernisasi negara dari setiap aspek ekonomi, sosial, budaya, agama, dan dalam hal pariwisata. Saya oleh karena itu situasi berpikir sudah matang untuk menerima gagasan mencetak ulang Quran dalam tulisan modern tanpa kesalahan dan ketidakjelasan yang disebabkan oleh kesalahan ejaan kata-kata lebih dari 1400 tahun lalu. Selain itu, ya, Kurdistan, Irak dapat mendukung ya penerbitan edisi khusus Al-Quran untuk Muslim non-Arab yang akan mencegah mereka dari salah mengucapkan teks ya, karena kurangnya keakraban dengan seluk-beluk bahasa Arab. Presiden ya Kurdi Irak akan mendukung proyek ini mengingat pentingnya spiritual, ideologis, dan agama bagi dunia Islam. Buku semacam itu sebenarnya telah disiapkan oleh hamba Anda yang rendah hati dan tersedia untuk diterbitkan. Seharusnya Presiden bersedia untuk mendukung dan mencetaknya. Akhirnya saya ya tekankan sekali lagi bahwa waktunya telah tiba untuk melihat teks-teks Islam, Kristen dan Yahudi dari perspektif yang rasional dan logis. Sudah waktunya bagi pikiran manusia untuk menjadi hakim tertinggi dan membebaskan dirinya dari mistisme dan irasionalitas, memperbaiki kesalahan tekstual dan ideologis yang ada dalam teks-teks agama karena kesalahan manusia dan karena keadaan sistem tulisan yang belum berkembang 1 atau 2000 tahun yang lalu ya. Jadi janganlah ya, kalau silakanlah Al-Quran direvisi ya. Kalau Kristen itu ya sudah jelas ya, sudah sempurna, nggak usah lagi ya. Mungkin terjemahan ke berbagai bahasa mungkin ada beberapa kesalahan, tetapi dalam teks aslinya tidak pernah salah ya. Pandemi virus corona telah membuka pintu lebar-lebar bagi perubahan baru di setiap ranah, terutama dalam ritual keagamaan yang di masa lalu tidak mungkin. Sudah saatnya Islam bergabung dengan dunia modern ya. Bergabunglah ya, jangan terlalu apa ya. Dan bukti rasional terbaik untuk ini disediakan oleh agama sendiri ya, adalah surah 2 ayat 44 yang mengatakan, ketika Anda membaca Quran, apakah Anda tidak berpikir? Aduh ya teman-teman ya, wah, sudah banyak ini teman-teman yang bergabung nih ya. Aduh, saya panjang lebar membaca ini dan jujur saya sok berat ya, sok berat. 2.500 kesalahan baik dalam penulisan ya,
baik dalam ejaan, bahkan katanya Quran ini tidak ilmiah ya. Makanya harus dirubah supaya lebih ilmiah ya.